Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nikmat Allah selalu menghampiri kita. Amin. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Hari ini masa apa untuk persiapan buka bersama sore nanti? Mudah-mudahan puasa kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kemarin saya menyampaikan materi tentang contoh-contoh eksploitasi. Sekarang akibat dari eksploitasi itu. Kalau terjadi eksploitasi, akibatnya apa? Nah, ini akan saya sampaikan. Yang pertama, anak bisa putus sekolah. Kemudian perkembangan fisik anak terganggu. Kemudian menjadi penakut, murung, menarik diri. Kemudian anak terkena PMS. Apa itu? Penyakit menular seksual. Kemudian yang kelima, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dulu pernah dialami. Anak kehilangan percaya diri. Kemudian anak dapat terluka, sakit-sakitan, bisa terjadi sampai celaka. Kemudian anak tidak punya waktu bermain. Kemudian anak stres atau tertekan kondisi kejiwaannya. Kemudian yang ke-11 terakhir, anak terpisah dari keluarga. Inilah di antara akibat-akibat dari eksploitasi anak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang cara mencegah eksploitasi. Jadi, cara mencegah biar tidak terjadi eksploitasi. Yang pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi bagaimanapun anak harus sekolah. Beri motivasi, semangat, jangan sampai anak tidak sekolah. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Kalau memang mereka waktu bermain, silakan untuk bermain. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Hati-hati, ini terkadang kita lengah. Jadi anak-anak itu mainnya dengan anak-anak, jangan sampai tercampur dengan orang dewasa. Kemudian melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Jadi ada orang yang tidak dikenal, harus menjauh, jangan dilayani. Dipanggil jangan mau. Kemudian tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Kemudian memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di luar kota. Nah, ini yang terkadang bisa mengibuli para orang-orang atau warga di masyarakat yang mungkin daerah pedalaman jauh dari informasi, sehingga kadang-kadang dibohongi oleh orang-orang yang mengiming-imingi gaji besar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Ya, belum 18 tahun jangan dinikahkan, harus 18 tahun ke atas supaya matang di dalam berkeluarga. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Nah, ini yang mungkin sering terjadi. Kalau sering gonta-ganti tontonan di HP atau di internet, itu malah repot. Tapi kalau yang ditonton mungkin satu kesukaannya itu saja, ini kita akan lebih mudah untuk mengawasinya. Kemudian menayangkan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Kemudian luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Nah, ini 5 menit, 10 menit, setengah jam, luangkan. Kita bercengkrama dengan anak, bercerita apa aktivitas kesehariannya, ajak bermain dan seterusnya. Kenali guru sekolah atau guru ngajinya, ya, kenali teman-teman mereka, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Tidak menjaminkan anak untuk hutang, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Terus kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak. Dalam artian apa? Ini sebagai legalitas administratif anak. Saya kira inilah cara mencegah biar tidak terjadi eksploitasi.
Ibu-ibu, akhirnya selesai juga di materi ini. Sudah sampai pada pesan-pesan kunci. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Contoh yang paling ringan adalah melarang bermain. Ya. Kemudian, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Jadi ini harus melakukan pencegahan. 3, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang terakhir, yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Nah, inilah pesan-pesan kunci dalam sesi ini. Mudah-mudahan pesan-pesan ini dan kesimpulan ini bisa dipahami oleh ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perilaku penelantaran, dijauhkan dari perilaku eksploitasi. Ibu-ibu yang saya hormati, penelantaran dan eksploitasi ini adalah materi yang penting yang harus kita pahami supaya di keluarga kita, di lingkungan kita tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita sebagai manusia harus saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Penyebab dari penelantaran atau eksploitasi ini bisa juga terjadi karena kondisi ekonomi pertama. Yang kedua, karena kondisi keluarga yang tidak harmonis, mungkin ekonominya yang terganggu. Ya, ini bisa mengakibatkan terjadinya penelantaran dan eksploitasi. Senada dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim atau aniaya kepada saudaranya yang Muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang membebaskan seorang Muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini sabda Rasul berkaitan dengan biar tidak terjadi kesulitan ekonomi, biar tidak terjadi kondisi yang yang teraniaya, terdolimi, maka kita harus saling bantu, saling menyayangi sesama manusia, apalagi sesama umat Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.